Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para mahasiswa, mahasiswi peserta kuliah perbandingan madhab. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan perkuliahan pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas 5 poin. Pertama, kita akan membahas yaitu pengertian madhab secara bahasa. Yang kedua, kita akan membahas pengertian madhab secara istilah. Yang ketiga, kita akan membahas cakupan atau unsur pembentuk madhab. Yang keempat, kita akan membahas tingkatan mujtahid. Baik, kita akan memasuki pembahasan tentang pengertian madhab. Kita bahas yang pertama, yaitu pengertian madhab secara bahasa. Jadi madhab atau madhabun itu berasal dari bahasa Arab yang menempati posisi isim makan, yang artinya tempat pergi. Jadi madhabun secara bahasa, dalam bahasa Arab itu akar katanya zahaba yadhabu. Jadi madhabun isim makan, tempat pergi. Maksudnya, kata ulama, bahwa seluruh madhab itu sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita bahas pengertian madhab secara istilah. Madhab secara istilah menurut ulama usul adalah kumpulan pendapat ulama mujtahid berupa hukum Islam yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil-dalil terperinci disertai dengan kaidah dan landasan berpikir. Jadi dari pengertian yang disebutkan tadi jelas bahwa disebut madhab itu kalau kumpulan. Jadi satu ijtihad atau dua ijtihad itu tidak disebut dengan madhab. Disebut madhab itu kumpulan, berupa kumpulan-kumpulan hasil ijtihad. Jadi kalau disebut madhab Hanafi berarti itu adalah kumpulan-kumpulan hasil ijtihad Imam Hanafi dan ulama Hanafiyah. Disebut dengan madhab Maliki berarti itu adalah hasil dari ijtihad Imam Malik dan ulama Malikiyah. Jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur pembentuk madhab. Unsur pembentuk madhab itu mencakup 2 hal. Pertama, yaitu kumpulan hukum Islam yang digali oleh ulama mujtahid. Yang kedua, usul fikih sebagai metode yang dipakai mujtahid untuk menggali hukum Islam. Jadi jelas kalau kita sebut madhab fikih, maka di dalam kata madhab tersebut terkumpul 2 hal. Pertama, fikih sebagai produknya. Yang kedua, usul fikih sebagai landasan berpikirnya atau metode lahirnya. Nah, dalam sejarah peradaban Islam, dalam sejarah perkembangan fikih itu pernah tercatat 13 madhab. Nah, 13 madhab, kenapa disebut 13 madhab? Karena 13 madhab ini didasarkan kepada 13 madhab besar ini didasarkan kepada 13 imam besar yang mereka memiliki kaidah usul fikih sendiri dan produk fikih sendiri. Contoh, imam kita madhab Syafi'i. Nama beliau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, beliau punya usul fikih, dikenal kitabnya Ar-Risalah, dan beliau punya produk sendiri yaitu Al-Um. Nah, jadi kalau kita bicara madhab fikih, unsur pembentuknya jelas. Ada usul fikih sebagai landasan berpikirnya dan fikih sebagai produknya. Demikian juga dengan madhab-madhab lain. Ya, seperti madhab Imam Hasan al-Basri, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan as-Sauri, Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian ada lagi Imam Hambali, dan seterusnya. Jadi setiap kalau kita sebut satu madhab itu di situ ada usul fikih, di situ juga ada fikih sebagai produknya. Berikutnya kita akan membahas tentang tingkatan mujtahid dalam madhab. Jadi secara umum ulama membagi tingkatan mujtahid kepada 4 tingkatan. Pertama, tingkatan mujtahid mutlak.
Kedua, mujtahid madhab. Yang ketiga, mujtahid mas'alah. Yang keempat, mujtahid tarjih. Nah, yang pertama kita akan membahas mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak adalah mereka para imam yang mereka berijtihad langsung kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya siapa? Yaitu para imam. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Tsauri, Imam Hasan al-Basri. Nah, mereka-mereka ini adalah para ulama mujtahid mencapai derajat mujtahid mutlak, yaitu tingkatan tertinggi dalam madhab. Mereka yang merancang konsep atau landasan berpikir sehingga melahirkan teori-teori usul fikih sebagai dasar dalam berpendapat. Nah, ini disebut dengan tingkatan mujtahid mutlak. Kemudian di tingkatan kedua yaitu mujtahid madhab. Siapa mereka mujtahid madhab? Yaitu mereka-mereka yang berijtihad. Jadi ingat, mereka ini disebut, jadi kalau ada madhab Syafi'i dan Syafi'iyah, ada madhab Maliki, Malikiyah. Nah, kalau disebut madhab Syafi'i, ada Imam Syafi'inya, ada Syafi'iyah. Syafi'iyah itu mereka-mereka yang bermadhab Syafi'i dan mereka mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dalam kaidah usul fikihnya. Tetapi mereka berijtihad sendiri pada hal-hal yang belum terjawab, atau ada hal-hal yang mereka berijtihad sendiri. Seperti contohnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Al-Khuzaini. Ini contoh-contoh imam-imam yang menempati kedudukan mujtahid madhab. Kalau dalam madhab Hanafi misalnya kita sebutkan, itu ada Imam Abu Yusuf atau Imam Muhammad Hasan. Imam Al-Hasan atau Imam Abu Yusuf ini dua murid Imam Hanafi yang mereka berijtihad, tetapi dalam berijtihad mereka menggunakan kaidah berpikir atau rumusnya atau usul fikihnya ulama yang di atasnya, yaitu Imam Hanafi, dan seterusnya. Demikian juga dalam madhab-madhab lain. Jadi dalam satu madhab itu ada tingkatannya, disebut dengan mujtahid mutlak, itu yang mereka yang berijtihad langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka punya usul fikih sendiri. Contohnya Imam Syafi'i, imam kita dalam mazhab Syafi'i. Beliau yang kemudian hari dibukukanlah pemikiran beliau itu yang dikenal dengan kitab Ar-Risalah. Itu hanya sebagian dari rumusan berpikir, landasan berpikir beliau. Sampai ulama mengatakan itu adalah kitab usul fikih pertama yang sistematis, kitab Ar-Risalah. Nah, tingkatan kedua mujtahid madhab. Adapun tingkatan ketiga mujtahid mas'alah. Mujtahid mas'alah ini adalah ulama-ulama yang mereka juga berijtihad, tetap dalam satu madhab, tapi hanya pada masalah-masalah tertentu saja. Contohnya siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dikategorikan oleh para ulama itu beliau menempati derajat mujtahid mas'alah. Ini karena kita bicara fikih. Kalau kita bicara tasawuf itu beda pembahasan. Karena ini kan kita berbicara madhab fikih. Imam Ghazali itu berijtihad pada masalah-masalah tertentu. Makanya disebut mujtahid mas'alah. Yang terakhir mujtahid tarjih. Ini ulama yang mereka berijtihad di dalam memilih pendapat ulama di dalam mazhabnya berdasarkan dalil terkuat. Nah, jadi kan mereka walaupun ini memilih tapi didasari dengan dalil-dalil dan landasan berpikir. Jadi ada ulama berijtihad, kemudian mereka mentarjih. Contohnya sebagian ulama memasukkan, contohnya ini ulama kita yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ini dikenal juga sebagai seorang mujtahid yang mencapai derajat mujtahid tarjih dengan karyanya yang terkenal yaitu Sabilal Muhtadin. Baik para mahasiswa, mahasiswi, peserta kuliah,
perbandingan mazhab. Demikian materi perkuliahan pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.